Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga pagi ini kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar, dan jangan lupa jaga kesehatan ya nak. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, anak-anak bisa persiapkan buku tematik kalian. Ya, hari ini kita masih belajar di subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, muatan hari ini IPS dan PPKN. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas keragaman yang ada di Indonesia. Anak-anak, tentu kalian sudah tahu negara kita, negara Indonesia, terdapat banyak sekali keragaman. Baik itu ada keragaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, agama, bahasa, dan mungkin masih banyak lagi ya keragaman-keragaman yang ada. Nah, muatan IPS kali ini yang Ustazah bahas adalah keragaman agama yang ada di Indonesia. Keragaman agama di Indonesia. Keragaman yang dimiliki di Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini adalah 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Nah, anak-anak bisa lihat gambar di samping ini atau di bawah ini ya. Ini adalah salah satu Masjid Menara Kudus di Jawa Tengah. Mari kita ulas bersama-sama agama-agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada agama Islam. Nah, kitab sucinya kalian tentu sudah tahu ya, apa kitab suci agama Islam? Ya, Al-Quran. Tempat ibadahnya adalah masjid. Hari besar keagamaan umat Islam itu ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha ya, nak. Nah, ada beberapa keunikan di setiap perayaan Idul Fitri. Yang pertama, dirayakan setiap tanggal 1 Syawal penanggalan Hijriah. Selama Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama sebulan. Nah, anak-anak tahu ibadah puasa dilakukan bulan apa? Ya, yaitu di bulan Ramadan. Nah, pada saat Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan. Ada juga yang biasanya tradisi ketika datang Idul Fitri yaitu apa nak? Nah, ya ada yang mudik ya. Biasanya orang tua kita ada yang mudik ke kampung halaman untuk bermaaf-maafan dengan keluarga mereka yang ada di sana. Selanjutnya, yang kedua yaitu agama Kristen. Nah, kitab sucinya adalah namanya Alkitab. Nih nama ya, kitab suci orang Kristen ya, nak ya. Nah, tempat ibadahnya adalah gereja. Hari besar keagamaannya yaitu ada hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, kita terus ada agama apa lagi? Ya, ada agama Katolik. Kitab sucinya yaitu sama ya dengan tadi ya, Alkitab, tempat ibadah gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, anak-anak perlu diingat ya, agama Kristen dan agama Katolik ini mereka sama ya, kitab sucinya sama, tempat ibadahnya sama, dan hari besar keagamaannya juga mereka sama. Nah, keunikan di dalam agama
Kristen dan Katolik, yaitu Natal. Nah, Natal ini merupakan hari keagamaan umat Kristen dan Katolik. Diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan peringatan hari kelahiran Yesus. Hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Agama yang keempat yaitu agama Hindu. Kitab sucinya yaitu Weda. Nah, anak-anak perhatikan, ini adalah kitab suci agama umat Hindu. Tempat ibadahnya pura. Hari besar keagamaannya yaitu ada hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pangerswesi ya. Ini adalah hari-hari besar umat Hindu ya. Nah, hari Nyepi. Nah, Nyepi merupakan hari besar keagamaan umat Hindu. Dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Nah, saat perayaan hari Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Nah, kalau di Indonesia ini hari Nyepi ini biasanya dipusatkan di Bali ya. Mereka kalau sudah hari Nyepi, mereka menutup semuanya, jalur penerbangan pun mereka tutup. Semuanya mereka diam diri di rumah untuk merayakan hari raya Nyepi. Selanjutnya agama yang kelima yaitu agama Buddha. Kitab sucinya Tripitaka. Nah, kalian bisa lihat di atas ini adalah kitab suci umat Buddha. Tempat ibadah wihara, ini tempat ibadahnya, dan hari besar keagamanya yaitu ada hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Nah, Waisak merupakan hari besar keagamaan umat Hindu, umat Buddha. Perayaan Waisak Indonesia biasanya dipusatkan di kompleks Candi Borobudur. Terus agama yang keenam yaitu agama Konghucu. Kitab sucinya Shinsu-wuji. Nah, ini ya bentuk kitab suci mereka ya. Nah, tempat ibadahnya namanya kelenteng. Nih, kelenteng. Hari besar keagamaannya ada tahun baru Imlek dan Cap Gome. Nah, keunikan hari raya tahun baru Imlek. Nah, perayaan tahun baru Imlek dimulai hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Nah, pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng. Nah, itu tadi anak-anak keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, apa aja tadi agama yang ada di Indonesia? Yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kita harus saling menghormati dan menghargai agama serta keyakinan orang lain ya, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Nah, sekarang kita lanjutkan nak ya pelajarannya. Nah, muatan PPKN, kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kita materi minggu lalu juga tentang kerjasama. Ustazah sudah pernah bahas ini anaknya, kita lanjutkan lagi. Manfaat kerjasama. Yang pertama, meringankan pekerjaan. Yang kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memupuk rasa tolong-menolong. Ini adalah manfaat daripada kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Yang pertama ada piket kelas. Nah, tentunya anak-anak waktu masih kita belajar di sekolah nak ya, kalian pasti mendapatkan jadwal piket kelas. Nah, piket kelas ini adalah kegiatan membersihkan ruangan kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas.
piket kelas, membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Oke, yang berikutnya bentuk-bentuk kerjasama di kelas, yaitu yang kedua mengumpulkan sumbangan. Nah, ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman bisa bekerja sama untuk mengumpulkan sumbangan. Nah, sumbangan itu bisa berupa apa? Bisa berupa uang, makanan, dan pakaian bekas. Nah, sumbangan itu kita berikan kepada teman kita yang terkena musibah, nak ya. Nah, sumbangan dapat membantu meringankan beban teman kita yang mengalami musibah. Nah, berikutnya kerjasama apa lagi? Ya, yang ketiga mengerjakan tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama akan cepat selesai. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh gambar kerjasama ya. Nah, contoh kerjasama itu ada apa aja? Ada diskusi, membuat prakarya, presentasi di depan kelas, dan masih banyak lagi ya contoh kerjasama yang ada di kelas. Oke, kita lanjut lagi. Kerjasama di lingkungan rumah. Contoh kerjasama di lingkungan rumah yang pertama adalah ronda. Nah, ronda ini biasanya dilakukan pada malam hari. Nah, ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau dengan kendaraan bermotor. Nah, warga bergiliran ronda untuk memberi perlindungan dan keamanan bagi warga. Ini adalah salah satu contoh kerjasama di lingkungan rumah. Ya, berikutnya kerja bakti. Nah, contoh kerja bakti yang biasa dilakukan warga yaitu membersihkan sampah yang menyumbat selokan, memperbaiki jalanan, memperindah tanaman. Kemudian yang ketiga, gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Nah, saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian kepada warga. Juga bisa obat-obatan ya, nak. Nah, yang keempat yaitu persiapan hari kemerdekaan. Nah, anak-anak coba kalian bisa perhatikan. Ini adalah lomba apa? Siapa yang tahu? Ayo. Ya, lomba panjat pinang. Nah, seluruh warga berbeda suku dan agama bekerja sama untuk mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Biasanya kalau selesai upacara, biasa ada yang langsung melaksanakan lomba-lomba nak ya untuk memperingati 17 Agustus. Nah, itu kan membutuhkan sebuah panitia. Nah, panitia tentunya bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan lomba-lomba tersebut nak ya. Nah, apalagi kalian bisa lihat nih lombanya panjat pinang nih. Seru ya nak ya, banyak hadiah di atas ini. Nah, anak-anak, mungkin ini yang bisa Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.